ngomong supaya tinggalin Mas Didin. Kalau sosok itu dipanggil, aman buat kita semua di sini kan? Aman sih Mbak Kian. Bisa dikendalikan sama Mas Didin ya? Saya kurang paham kalau Maya mau dikendalikan atau tidaknya. Tapi bisa masuk. Bisa masuk. Di diri kamu sekarang bisa kan? Kalau kamu mau panggil atau pakai orang lain, nggak badan kamu. Nggak bisa. Dia nggak tahu juga lah. Soalnya macan putih itu ya suruh jagain saya gitu. Enggak, dia nggak jagain, dia justru yang bikin ini nih. Cewek-cewek pada baper dan cewek-cewek pada gila. Akhirnya depresi, terus udah gitu terjun ke rel kereta api. Tuh, gara-gara itu sosok-sosok begituan. Saya juga nggak mau mojokin kamu makin tambah bersalah, enggak. Cuma asal kamu tahu perbuatan kamu tuh bikin orang lain jadi sedih kehilangan seorang anak lagi. Itu dia, keluarganya pasti kan kehilangan, apalagi karena sakit hati. Iya. Itu macan putih itu apa? Jin kah, siluman kah? Siluman macan putih gitu. Saya pengen banget deh kalau manggil dia untuk datang ke tubuh kamu, bisakah? Saya nggak bisa memanggilnya. Tapi apa aja nih kebutuhan yang diperlukan untuk bisa hadirin sang macan putih itu? Di situ saya juga bingung untuk menghadirkannya dan sajen-sajen apa. Tapi saya bilang dia kalau mau datang aja gitu. Biasanya kalau datang gimana? Apa yang Anda lakukan? Ya nggak gini, nggak terasa di tubuh saya kan kadang-kadang saya di ini sama temen ya. Kamu ada penunggunya, katanya. Cuma dilihat? Iya, leluhur kamu di situ. Apa saya bilang itu? Macan putih, dia bilang gitu. Ada banyak? Ya terutama ada macan loreng, kumbang, terus itu katanya udah diusirin semua sama teman saya. Pernah melihat sosoknya? Kalau masalah ngeliat sih belum. Pernah dengar suaranya? Dengerin aja doa suara ngong-ngong gitu aja udah. Kadang-kadang dia kalau itu dia ngerebutin diri saya. Macan kumbang, macan loreng sama macan ini. Karena di diri saya ini ada macan putih. Jadi macan kumbang itu sama loreng atau macan apa saya nggak tahu lah, lupa. Itu ribut di luar, jadi di dada saya panas. Oke. Ini saya nggak ngerti loh, maksudnya gimana sih ada macan putih dalam dirinya, ada macan lain-lain di luar gitu itu loh. maksudnya? Karena kebanyakan jimat jadinya halusinasi dan delusi. Nah, ini tuh karena akibatnya banyak teman-teman gaibnya. Saya tuh malah pengen hancurin deh ini. Apa yang terjadi jika saya hancurin ya? Akan berubah apa tidak? Tapi saya butuh bantuan. Saya sebenarnya udah menawarkan tubuh kamu nih. Macannya di sini nggak ada bau kuntilanak ya. Sama sekali nggak ada tercium sundel bolong. Saya hanya mencium macan putih, tapi dia tidak berani keluar hari ini. Dan Kalau nggak bisa diajak komunikasi dan diusir ya? harusnya bisa sih ya, harusnya. Cuma yang Roy lihat hari ini kok nggak masuk. Malah justru saya ingin, nggak tahu apa, saya gergetan dengan itunya. Ini Itu ya? Iya. ini apa sih Roy, hubungannya dengan macan putih? Apakah ini untuk manggil mereka atau mengendalikan atau apa sebenarnya? Itu bagian dari macan putih yang diritualin. Ini kan sebenarnya juga bagian dari macan putihnya juga kan. Saya juga kurang paham. Saya cuman dikasih sama itu sama dukun atau Peter. Cuma ini pegang. Caranya begini-gini. Ya udah gitu aja. Oh, itu caranya melakukan Iya. ini. Berarti yang dipakai itu si macannya itu sebenarnya yang bersih begini ya. Betul. Nah, saya kasih tantangan sekarang. Saya pengen hancurin nih di sini. Kamu boleh nggak? Saya boleh aja dihancurin Kak Roy. Cuma saya juga emang saya udah capek. Nggak apa-apa. Saya tidak butuh alasan. Saya butuh siapa yang masih perawan di sini. Ada yang masih Ada perawan yang belum kah? menikah? Ada? Silakan. Baik. Saya butuh martil. Disetujuin atau tidak dengan alasan apapun atau tidak, saya akan tetap hancurin. Ini penonton kita untuk apa Roy sebenarnya? Tenang aja. Nih, sini deh. Nggak apa-apa. Kamu, saya tugasin
Nanti kamu bantu saya ya, Kartika. Nih, kamu bawa ini ke situ. Better this one. Sini apa ya? Lebih better di sini. Situ aja. Diri, tidur. Tidur sama aja udah. Dan ambil itu lagi. Kalau dihancurin penonton kita nggak apa-apa tapi Roy. Gak apa-apa. Butuh kain hitamnya untuk supaya nggak mencelat belingnya kemana-mana. Kamu hancurin yang keras ya. Bentar ya, sabar. Dan penonton saya yang Dikasih, Mas, ditutup itu. Oke. silakan hancurin sekenceng-kencengnya ya. Tolong jangan sampai mencelat-mencelat belingnya. Astagfirullah. Hancurin. Hancurin sampai habis. Itu nggak boleh ada yang tersisa. Nggak boleh. Itu bunyi apaan itu? Kok ada suara? Cok, ya Tuhan. Aduh, Jangan. apaan tuh? Ambil. Tolong, Mas ya. Mas Didi. Roy, ada suara. Enggak ada suara. Ada suara apaan tuh? Bentar. Ambil itu. Mas Didit. Itu tolong satu lagi. Ada dua. Gelindingin, hancurin. Dibungkus, Nanti kamu Mas. injek-injek, Dibungkus. Kamu kumpulin air terus udahin. Injek-injek. Roy, ini suara. Right here. Iya, kayak Berarti nggak bisa, Kak Rai. bisa. Baunya. Tuh, bisa kan? Hancur. Eh, Baik, sini. Ini ada suara kayak Kalah. kayak suara auman macan loh. Udah, sisanya nanti. Ini, Bu. Sono. Kamu minggir. Kamu bantuin saya. Kamu ludahin nih. Kamu injek-injek nih, Bang. Pakai sendal. awas sendalnya. Injek. Yuk. Allahu Akbar. Tuhan. Ya Allah. Aduh. Ah, itu apa? Kadal. Tokek. Oke. Ah, Nggak mungkin ada tokek dong dari sini. serius nih. Iya, baik. apa? Jadi sebenarnya yang Apa yang saya terjadi sebenarnya? yang dia hancurin ini menyebabkan makhluk-makhluk lain dari dunia astral muncul karena baunya yang menyengat. Jadi sehingga muncul tokek juga. Itu berarti sebenarnya makhluk jadi-jadian itu siluman. Itu makhluk jadi-jadian. Sebenarnya ini makhluk jadi-jadian yang diludahin oleh seorang penonton yang masih belum nikah, kemudian masih suci dan saya ngelihat kekuatan Dia ngapain? Itu dia ngapain? Jatuh loh. dia kemari. Kok kenapa arahnya ke sini? Karena dia mencari Bawa kita. pesawat. Tuhan. Jadi tapi ini tidak boleh dibunuh ya, karena ini makhluk yang belum tentu real, tapi bisa berupa kiriman dari dari jin makhluk yang astral tadi, itu. makhluk astral yang tadi. Karena kan itu dipecahin tuh, jadinya makhluk ini muncul gitu. Dan ini adalah efeknya. Terus tadi suara macan itu apa Roy sebenarnya? Saya kok ada yang ngerasa kaki saya Hah? ada yang lilit ya. Ini apa? Ini apa? Rai. Yang lilit itu maksudnya Itu apa? apaan tuh? Jalan masuk. Serius? Apa? Ah, serius kayak ada yang jalan. Di kakinya Roy bener ada yang jalan. Tuh. Dia Iya. nggak mau. Serius lu? Kok gerak? Ah.
Iya sih. Nggak mau. Oh, Udah. 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 Kayak ular gitu loh. Nyelip. It's okay. It's okay. Tenang. Jadi ini semua nih ya, saya diteror. Ya, dan saya juga mengalami delusional. Semacam gangguan-gangguan psikis. Mudah-mudahan saya tuh masih penasaran sama yang di rumahnya dia loh. Masih Masih ada banyak banyak ya? sebenarnya. Iya kan? Masih ada lagi di rumah barang-barang. Ya, Jimat masih seperti itu. Dikit, Hah? Masih banyak. dikit. Ada. Ada sedikit. Ini kita bisa duduk nggak, Ro? Bisa. Yang tadi di bawah udah nggak ada. Masih ada. Masih di sebelah sana, diam aja dia. Masih ada apa lagi di rumah, Mas Didi? Ya, Benda-benda apa lagi yang disimpan? cuma ya cincin juga sih, batu cincin juga. Batu cincin. Saya masih mencium ada bau batu cincin juga di sini. Kayak masih ada lagi ya di belakangnya. Enggak ada. Bawa lagi? Cuma satu botol sama kayak ini juga. Hancurin, ambil. Ambil. Ini justru yang Terus. bikin gini-ginian datang gitu loh. Di penonton nggak ada apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa? Pusing. Minum dulu mau ada air kah? Minta air putih. This is something. Iya, I don't know why. Gak delusi. Dalam sini Kayak kayak halusinasi ini pasti ada- Allah. Dua-duanya tiba-tiba. Ya, Ini karena ini apa hancurin lagi? sekarang. Di situ. Dibungkus dulu pakai kain ya, Iya. biar nggak kemana-mana kacanya. Dibungkus. Tadi suaranya benar-benar jelas banget ya. Iya. Jelas banget. Udah. Tuh, ada Ini suara lagi. gitu kan? Ini ada lagi. Ada suara lagi. Ada suara macan. Saya rasa siapapun yang masuk pada hari ini, siapa namanya? Nah itu. Deg-degannya. Siapapun yang masuk makhluk astral, sebutkan nama kamu siapa. Saya cukup, saya cukup, Roy, saya butuh, apa? Kamu butuh apa? saya butuh air garam. Air garam. Ini macannya kok kayak mau menerkam dan marah gitu Iya, ya kayak- suaranya. Kenapa ya? kayak marah Kayak, banget loh. Kayak marah banget kan, karena kan semuanya kita hancurin gitu on the spot. Oke. Bener-bener di sini secara langsung kita ngancurin, bener-bener hancurin gitu dan muncul satu persatu penampakan nggak jelas gitu dari sini. Kemudian dari saya berhalusinasi, ada yang bergerak, kemudian juga ada yang jatuh. Saya kok mencium bau ular ya di sini ya. lagi. Seperti ada Wamis gitu. Iya, saya indera penciuman saya merasa ada hewan melata ya. Muncul. Roy, ini banyak banget loh. Tadi kamu melihat kayak ada ular gitu, ada tokek, dan sekarang ada suara macan. Ini mereka datang dari mana, Roy? Mereka datang dari jimat-jimatnya karena dihancurin jimatnya. Saya diteror dari belakang. Serius, Ray. Kamu pernah ngerasa seperti ini nggak, Mas Didin? apanya? Anda pernah dengar suara atau diteror binatang-binatang ini di rumah? Enggak, cuman suara macan aja. Suara macan yang sering didengar. Iya. Suara macan yang kayak yang barusan saya rasakan benar-benar real.
Saya lihat kamu harus banyak melakukan perbuatan baik loh. Ini bahaya banget. Karena bisa menyebabkan orang, pantesan ya, cewek bisa terjun ke kereta api gara-gara berhalusinasi ya. Saya butuh air. Baik. Ini kenapa? Air garam ini untuk apa, Roy? Untuk apa, Roy, ini, Roy? Air garam ini? Saya pastikan sampai saat ini terkunci dan tidak ada lagi gangguan-gangguan dari makhluk gaib. Saya ngerasain saya masih diteror nih sekarang. Saya ngerasain di belakang saya itu masih ada orang yang ingin muncul atau ada sesuatu hewan melata di sini. Saya mencium ada yang aneh. Ada penampakan seperti apa? perempuan dan macan ya di kepala saya, tapi tidak muncul. Dan di belakang saya ada, ya itu tadi saya merasa diteror dan gangguan psikis. Ini saya ya, apalagi cewek ini ya, cewek-cewek ya. Iya. Mereka nggak tahu apa-apa lagi. Iya. Dan pesan satu dari saya adalah, kamu punya anak perempuan nggak? Punya. Suatu saat anak kamu nanti digituin. Itu aja. Kalau kamu mau berhenti, harus berhenti. Kalau enggak, anak kamu yang perempuan pasti digituin orang, disakitin. Gimana cara mencegahnya, Roy? Cara mencegah atau cara menghilangkan? Sebaiknya Gimana cara menghilangkan. menghilangkannya? Jadi dari nafsunya dia juga udah hilang. Gue punya anak perempuan loh, gue nggak mau giniin. Ntar anak gue digituin gimana? Mikirnya yang gitu. Jadi pikir ke anak gitu. Umur berapa anaknya? Umur yang istri pertama sih umur 19. Besar ya. Yang istri kedua baru 3 tahun. Kan 19 loh. Ini masa-masa rawan, ABG labil. Biasa masa-masa ABG gitu ada banyak cobaan. Wah itu Mas, kalau saya mau tanya ya, kalau misalnya anak Anda yang 19 tahun ketemu orang seperti Anda, apa yang akan Anda lakukan kalau ngelihat laki-laki yang Aduh, udah saya pukulin kali. Nah, begitu juga keluarga mereka dong berarti? di situ saya datang ke sini kan untuk menyelesaikan masalah saya di sini sama Pak Roy. Biar jangan sampai ini lagi. Iya, pokoknya intinya gini, semua hancurin semuanya, balikin ke orang-orang itu, orang-orang dukun. Kalau emang udah ada yang meninggal, terserah digeprok gitu loh, pakai martil. Jimat-jimat yang di rumah ya, Roy? Iya, jimat-jimat yang di rumah dan segala macam, biar nggak ada orang yang tersakiti. Kamu punya anak perempuan, ingat aja nanti gitu. Kalau digituin sama laki-laki, Iya. sebagai seorang ayah gimana rasanya ya? Ya. Itu pelajaran buat kamu, dan kamu harus ingat omongan Roy Kiyoshi hari ini, malam hari ini. Ki, sebagai perempuan, apa yang mau kamu sampaikan buat Didin? Ya, aku rasa ini adalah hal yang baik. Bapak kesini udah niat baik untuk bertemu Roy, untuk menghilangkan segala macam itu. Aku rasa kita harus mendukung juga yang sekarang dilakukan, nanti pengen benar menjadi yang baik gitu. Amin. Tapi Amin. saya rasa nanti tolong banyak berbuat baik ke depannya, Pak. Karena takutnya nanti karmanya ke anak, kasih anak-anak Bapak yang sekarang. Iya. Ya, 19 tahun ya. bertobat, minta sama Tuhan, bertobat atas perbuatan-perbuatan yang kemarin. Itu aja sih kalau dari saya. Karena saya perempuan, saya merasakan hal yang seperti ini tuh seperti apa rasanya, pasti saya juga bisa ngerasain gitu loh, Pak. Iyalah. Iya, itu aja sih. Mas Didin, kami percaya bahwa perbuatan baik itu akan mengikis semua mental dan pikiran-pikiran jahat. Dan kami yakin masih ada sisi baik dalam Mas Didin. Apalagi Mas Didin gak mau anaknya ketemu dengan sosok laki-laki seperti Mas Didin zaman dulu. Iya. Ya, jangan lupa pesan Roy Kiyoshi, jimat-jimat semua dihancurin, jangan sampai ada yang disisa. Dan mudah-mudahan ke depannya kehidupan keluarga Anda akan jauh lebih baik. Terima kasih sudah berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran buat kita semua. Dan Anda boleh meninggalkan studio. Amin. Ya. Ya, silakan. Demi kenikmatan sesaat, seseorang akan mati-matian untuk mendapatkannya. Tak sadar bahwa ia hanya mengejar kesenangan belaka.
yang akan membuat dirinya terikat dan terus melakukannya.